warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru Penguji PJPL yang kami hormati dan teman-teman semua yang saya banggakan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil branding UMKM kami, yaitu tahu goreng petis. Perkenalkan, nama saya Yumna Marwana Diva dari kelas 10 Teknik Grafika D, dan rekan saya Eliawi Nisa dari kelas 10 Teknik Grafika D. Perkenalkan, nama saya Rizky Alifian dari Teknik Grafika H, dan teman saya Bagas Maulana Wilanto dari kelas 10 TGH. Baik, langsung saja. Pertama, kami proyek branding UMKM yang branding yaitu tahu goreng petis. Tahu goreng petis adalah makanan lokal yang memiliki ciri khas yang unik dan cocok untuk pasar UMKM. Mengapa kami memilih produk branding UMKM tahu goreng petis ini? Karena tahu goreng petis memiliki makanan yang unik dan lokal, cocok untuk pasar UMKM dengan tambahan bumbu khas petis. Selanjutnya adalah proses produksi. Yang pertama adalah proses praproduksi, yang kedua adalah proses produksi, dan yang ketiga adalah proses pasca produksi. Proses praproduksi. Di sini kami membuat sketsa label. Setelah menemukan referensi yang cocok, kami membuat sketsa untuk label, untuk sketsa notebook, dan juga sketsa BBF, dan juga sketsa poster. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ini adalah digitalisasi desain. Pertama, desain digital, label, dan logo. Kami membuat desain digital dengan menentukan bahan dan tipografi yang sesuai dengan jenis produk. Untuk label kami menggunakan kertas stiker dengan ukuran lebar 8 cm dan panjang 60 cm. Untuk logo kami menggunakan kertas A5 dengan ketebalan 310 mm. Selanjutnya, media promosi cetak kami membuat poster cetak dengan ribuan A3 dan A4. Untuk promosi digital kami menggunakan Instagram yang berisikan feed yang mencakup nama brand, alamat, nomor WhatsApp, jam operasional UMKM, dan harga dan harga produk. Selanjutnya, desain digital DTF. DTF kami membuat desain digital kaos berwarna hitam dan putih. Untuk aku kami menggunakan warna hitam. Setelah proses digitalisasi tadi, sekarang kita masuk ke proses produksi notebook. Yang pertama yaitu kita mencetak cover notebook dahulu, lalu kita ke tahap pemotongan. Pada tahap pemotongan ini, yang pertama yang kita siapkan adalah isi kertas dari di dalam notebook tadi. Sebelum kita potong, saya ukur terlebih dahulu berapa senti yang nantinya kertas dan cover notebooknya nanti kita potong. Setelah itu, jika sudah ketemu berapa senti, lalu kita masuk tahap proses pemotongan. Jika tahap proses pemotongan sudah selesai, kita masuk ke tahap outprint. Pada tahap outprint yang pertama kita lakukan yaitu kita siapkan dulu plat cetak yang sudah ada kata notebooknya, lalu kita pasang plat cetak tersebut ke plat pemanas. Jika plat cetak sudah terpasang di plat pemanas, selanjutnya yaitu kita nyalakan mesin outprintnya, lalu kita letakkan cover notebook yang akan kita outprint, lalu kita presisikan. Jika letak covernya sudah presisi, kita letakkan foil di atas cover notebooknya. Jika foil sudah diletakkan, kita lakukan press selama 3-5 detik. Jika sudah kita press selama 3-5 detik, selanjutnya yaitu kita lepaskan foil tersebut dari cover notebooknya. Lalu selanjutnya yaitu jilid spiral. Yang pertama yaitu kertas yang sudah kita potong dan juga cover yang sudah kita potong. Selanjutnya kita susun terlebih dahulu
lalu kita masukkan ke dalam mesin jilid spiral, kita lubangi di sebelah kiri kertas dan juga cover notebooknya. Jika sudah kita lubangi, maka yang selanjutnya yaitu spiral kita masukkan ke dalam kertas dan juga cover notebooknya, lalu kita rapatkan dengan mesin jilid spiralnya. Lalu yang selanjutnya yaitu produksi DTF kaos yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Pak. DTF kaos dan celemek. Tahap pertamanya yaitu menyiapkan alat dan bahan, yaitu gunting, DTF kaos dan juga celemek, juga mesin press. Tahap kedua yaitu mengukur di mana nanti posisi DTF akan ditempel dan juga untuk pemotongan DTF-nya. Tahap yang ketiga yaitu pengepresan, di mana setelah diposisikan nanti akan dipres menggunakan mesin press dengan suhu 150 derajat selama kurang lebih 10 detik. Tahap setelah dipres, kemudian film akan dilepas dan akan dipres ulang dengan suhu yang sama. Nah, di sini saya akan menjelaskan produksi sablon di ruangan pertama, yaitu tahap upload. Kita cetak dulu gambar yang nanti akan diupload di developnya. Lalu tahap upload ini yang pertama kita campurkan bahan buat uploadan yaitu emulsi dan sensitizer. Jika sudah kita campur, lalu kita tuangkan secukupnya saja tabutnya ke dalam screen, lalu kita ratakan. Jika sudah rata, kita keringkan dengan air dryer. Jika sudah kering, yang selanjutnya yaitu kita masuk ke proses transparan gambar menggunakan bahan alternatif yaitu minyak. Jika proses mentransparankan sudah selesai, kita masuk ke proses penyinaran, yaitu ada dua, penyinaran matahari dan penyinaran lampu, yang biasanya kurang lebih kalau penyinaran matahari itu 10 detik, kalau penyinaran lampu kurang lebih 10 menit. Jika sudah ke tahap penyinaran, tahap selanjutnya yaitu tahap membersihkan screennya menggunakan air dan juga semprotan. Jika tahap tersebut sudah selesai, kita masuk ke tahap penintaan. Yang pertama kita siapkan yaitu meja sablon, rakel dan juga tinta yang dibuat sablonnya. Yang pertama, screen kita letakkan di atas meja sablon, lalu kita rapatkan dengan kedua besi pada meja sablon tersebut. Lalu jika sudah rapat, kita letakkan di pelok di atas mejanya, kita presisikan. Juga sudah presisi, maka yang selanjutnya yaitu kita tuangkan sedikit tinta ke dalam screen, lalu kita besut menggunakan rakel ke bawah 1 kali atau ke atas 1 kali. Pada tahap finishingnya yaitu kalau ada terdapat noda, kita bisa bersihkan menggunakan M4 atau M2. Yang terakhir yaitu pembuatan paper bag. Yang pertama menyiapkan alat dan bahan seperti penggaris, cutter, kertas sifori, gunting, pensil, dan lainnya. Tahap kedua yaitu membuat pola pada kertas sifori sesuai yang biasa digunakan untuk paper bag. Tahap ketiga yaitu pemotongan kertas sifori yang sudah memiliki pola. Tahap finishing yaitu menempelkan setiap sisi yang sudah dipotong dan juga memberikan tali. Pasca produksi, produk yang sudah dicetak akan disusun secara rapi dan paper yang sudah di sablon juga tadi. Rencana tidak lanjut setelah menyelesaikan proyek semester 2 ini, kami bersama untuk mengembangkan dan terus belajar dalam bidang desain branding dan juga data. Kita ada foto dokumentasi pakai kelompok 10 dan tulisan lalu saya berikut adalah penampilan dari kelompok 10. Silakan dikasih tepuk tangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, terima kasih atas penampilan presentasinya. Untuk di awal bisa dikatakan dengan kita beri tepuk tangan sekali lagi. Nah, ini ke produk. Tadi kayaknya dijelaskan masalah hot print. Ya, Ya, mana produk hot printnya? Jangan hot printnya. not di not Oh ya, coba. Ini hot printnya sampean mengerjakan sendiri atau kamu bawa ke apa namanya ke Sendiri. dikerjain sendiri ya di CT. ya Saya mau tanya, gurunya CT siapa? Gurunya produksi siapa? Pak Budi. Untuk gurunya desain siapa? Oke. Yang pertama saya mau ngasih masukan untuk notebook ini. Sampean ngasih jaraknya, lubangnya apa? Spiralnya ini terlalu mepet. Jadi kalau terlalu mepet kayak gini itu beresiko untuk gampang sobek. Ya. Jadi spiral itu untuk ini untuk semuanya. Spiral itu punya ukuran. Ketebalan berapa, berapa. Itu ada ukurannya. Nah, sampai bisa pakai ini lebih masuk lagi ke dalam sekitar 3 mm sampai setengah senti itu masih bisa kayaknya. Jadi biar tak terlalu berat. Terus hati-hati pada saat untuk yang desain, hati-hati pada saat mau ngasih kontur di logo ini terlalu kamu paksakan jadi ditumpuk-tumpuk akhir warnanya itu kurang bagus ya, hati-hati mungkin baca. Terus yang ini gambar orang ini apa gambar kartun ini itu kamu gambar sendiri atau ambil dari internet atau kayak gimana? Gambar sendiri ada referensi. Sudah cukup bagus dalam tracingnya. Kamu apa namanya gambar ulangnya sudah lumayan rapi. Terus kemudian, nah ini untuk DTF, ngepres DTF hati-hati yang di apa tadi di baju. Nah ini ada yang suhu kalian kurang stabil akhirnya agak gitu. Ya itu kurang panas ya, bisa kurang panas, bisa karena tekanannya kurang ya, jadi itu hati-hati. Kemudian yang desain, kalau ada gambar seperti ini coba dikasih outline lagi biar gambarnya enggak, kalau kaosnya putih dia akan ngeblend ke warna terangnya, jadi kalau bisa dikasih outline putih tadi mungkin. Oke. Secara keseluruhan konsep desainnya lumayan bagus, ditingkatkan lagi dia pada offsetnya itu ya, karena offsetnya kurang belum. Oke, job untuk awal. Oh ya, satu ilmu untuk kamu, kalau yang nyablon plastik itu bisa dihapus. Jadi kalau ada yang nggak rapi ya ini bisa dihapus yang rapi, tapi yang nggak rapi pakai cairan namanya terping, bukan pakai NPK ya, bukan, tapi namanya itu terping ya. Jadi dia tanpa ya, dihapus tanpa meninggalkan bekas. Oke, itu masukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Gak apa-apa. Proses. Oke, terima
terima kasih ya waktunya. Saya sudah dipersilakan apa belum? Sudah, sudah. Oke, terima kasih waktunya ya. Itu saja. Enggak, yang pertama ya ini sudut pandang saya sebagai orang awam ya. Bukan kejuruan lebih teknisnya lebih detail Pak. Muflis juga pernah alumni sini juga kejuruan PS ya. Terus Pak Budi nanti tentunya lebih detail lagi. Apalagi wali kelas yang setia mendampingi yang proses pengerjaan ya. Oke. Yang pertama itu dari tampilan dulu, bahwa tadi ada sempat ada yang terpotong karena itu sifatnya informatif yang tentunya dilihat oleh Bapak Ibu guru. Ini model presentasi ya Opo. Tentunya di situ ada tampilan ya Opo. Titik. Nah, tengah-tengah ini nanti mau nyawa ya. Oke, satu ya. Oke, tadi ada yang terpotong kan ya? Oke, berarti persiapanmu kurang matang. Memang kelompok pertama itu pakai kritik dulu ya kan, istilahnya tumbal lah. Next kedua bisa diperbaiki. Memang nggak dicek bahwa ini oposisi, ya kan? Tuh, yang kedua di dokumentasi itu ono piro ini. Ada foto, ada video. Bisa saja saya sebagai orang awam, ini dikain sama tulis. Ini pesen nih DTF-nya karena apa nggak ada video kan kurang ini teknologi bisa aja yang melanjutkan bukan ya Pak enggak? Oke, ini cara proses dulu ya Pak. Soalnya aku ngomong itu bikin apa dibikinkan, paham ya? Gitu. Oke, sebenarnya lebih bagus lagi ada foto dan video. Aku biasa lucu ya ketika foto ya foto das manipulasi di situ ya. Oke, itu ya. Kemudian yang ketiga yang sempat disinggung Pak Muflis tadi DTF itu ya, sehingga muncul apa itu Pak Muflis namanya? Kerutan ya. Nah, apakah kalian ketika belajar mencetak di PDF Press ya, itu ada literasi nggak atau tanya pengalaman ke guru yang dari konsultasi ke guru kejuruannya suhu berapa, terus itu membutuhkan waktu berapa? Kalau di Warsaw sekitar 150 Warsaw Ini yang kamu lakukan berapa? 10 Gitu ya. Sudah ngomong gitu ya. Terus standarnya kalau memang sudah matang DTF apa kan? DTF itu ya apa? Maksudnya sih setiap mesin itu kondisinya berbeda ya, jadi sampean harus mengikuti mesin yang sampean hadapi. Kalau tadi saya menyebutkan di Warsaw itu sekian, nah di sini beda, punyanya mesin presnya Tekno sama punyanya Tinggi itu juga berbeda ya, suhu temperatur sama waktunya itu akan berbeda tergantung. Nah tapi kalau kalian tahu seperti itu, pasti ki nonton pertama nonton filmnya sudah kiuan ya kan? Itu artinya boleh kamu tambah lagi. Ojo dipaksa waktu sebenarnya bisa nonton tinggi kali titiknya nggak boleh tak nonton titik alon-alon, nggak seperti itu boleh ditambah. Apalagi kalau ini saya tahu pasti ini operasinya di TG ya, mesin presnya TG itu apa namanya settingan waktu sama temperaturnya itu rada gak stabil ya. Jadi kalau kalian nggak hati-hati akan kayak gini ya. Jadi kamu harus tahu bener yang disampaikan Pak Edi, kamu harus tanya setiap desain itu beda-beda waktunya. Gak iso aku kocok ini aku tak ini gak iso ya. Seperti yang dimaksud Pak Edi itu bisa ya. Pintar Pak Edi, tepuk tangan Pak Edi. Oke, terus yang terakhir ya, quality control produk di situ ya. Tadi telat kamu mengasihkan saya sempurna ya kan? Ada lapis belum, makin jam termasuk yang juga produk ini ya kan? Ini juga harus diperhatikan ketika kalian mencetak. Terakhir error itu sama ya DTF ini. Cuma nyetak di terlalu error. Kan di situ kita bicara apa? Oh, kenapa kok seperti ini ternyata kurang panas?
Iya nggak? Terus ketika kamu nyabelin seperti itu, kok ini artinya dia gitu ya kan? Iya. Memang nggak bisa, mulai kamu proses itu nggak bisa sekali langsung jadi. Paham ya? Ya itu masukan dari saya. Jadi kan ini nantinya kamu bisa bekerja sama dengan mengaku ya, bisa bekerja sama dengan apa sih ini UMKM. Ya kalau kamu ini kan dulu simpel kayak aneh secara ini cuma berapa 1% gitu. Tapi kalau sudah profesional jadi kalau ya terima kasih ya. Juris itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, lanjut saya. Progres pada awal sebelum desain sketsa. Sketsa belum tahu aja ini berapa kali kalian sodorkan ke pembimbing? Sketsanya ada berapa sketsa? Hanya satu sketsa langsung di ACC berapa? Hanya tiga di ACC atau bagaimana Mas? Waktu yang PDPR pertama kemarin sudah di ACC Pak. Oh, langsung ACC. Oke, dengan penggunaan warna apa ini semuanya ini? Yang full color di sini warnanya apa? Apa? Kok di DSN kalian ada 4 warna plus 2 warna, berarti 6 warna. Iya. Apa GSM ini kok ada warna di sini? Berarti kalian pakai 6 warna. Mana warna ini? Ada warna primer dan sekunder ini. Kalian pakai 6 warna. Waktu dulu itu kan ada 6 background kan Pak. Yang di situ. Di situ Ya, 6 backgroundnya. Ada banyak pilihannya kan Pak. banyak pilihan. Iya. Aku bukan lagi pilihan. Iwan males lah. Berapa warna? Bayang hijau itu Nah, hijau. Lah ya berarti 6 warna ya. Iya. Iya, apa saja? Kuning, Nah, hijau, hijau, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Itu sudah sampai ke tahap sana. Tahap warna. Warna utama yang kita pakai di sini apa sih? Lalu apa bedanya kalian? Sorry, tak sindir dengan DKV. Di sana warna juga ada, kita juga warna ada. Tapi giliran larinya ke produk cetak, kalian harus paham. Cetak itu menggunakan warna apa? Beda dengan visual yang seperti itu, HP dan sebagainya. Warnanya pakai apa? Oh, pokok mandu-mandu tuh, bro. Warna apa yang kita pakai? Di sini kok ada hitam? Hitam itu dari mana? Itu ya, dipahami lagi konsep warna sehingga gak ngawur. Akhirnya ya 6 warna kalau berpedoman pada GSM. 6 nama yang kamu pakai. Gak apa-apa kalau yang PD nanti bisa ikuti. Kamu nyetak pakai apa? Pakai printer oke, bisa. Dan pakai sablon, berarti harus 6 warna kalau seperti ini. 6 warna eksekusinya hanya 1 warna. Loh. Bisa warna enggak? CMYK plus apa hijau dan apa orange 6 warna. Jadi kan ujung-ujungnya hanya 1, black. Bisa konsep seperti itu. Kalau saya sebagai customer, saya minta sablon 6 warna, berani yang pilih. Bisa warnanya. Bagaimana caranya? Untuk membuat acuan atau membuat apa di kalkir, berani. Detektif. Nah, ini nggak sulit. Apalagi saya nggak mau minta DTF karena tahu kelemahannya DTF ya. Saya maunya yang plastisol atau apa? 6 warna berani. Hah? Kenapa nggak berani?
itu ya, tantangan DG dan PD sinkronis seperti itu. Sablon bagaimana sih ngeprint atau menyiapkan film untuk sablon, model untuk sablon di kertas kalkin maupun film. Itu tantangannya ke depan. Ya, ojo ngandalku saiki DTF kabeh DTF kabeh kudu. Lah iso out of the box sedikit. Kabeh DTF aku tak coba sih manual. Tantangan itu. Berani? Gitu ya, terus kemudian apa ini judulnya? Mau tahu aja? Ya saya mau. Ini ya, boleh dibuka? Nah, tadi nggak dipersilakan. Mau tahu aja ya, KTP ya. Tahu. Itu terus satu lagi yang PD. Wah, kayak PD sebenarnya ya. Berapa bidang pekerjaan yang kalian kerjakan ini? Kalau kita kupas tuntas banyak waktu yang kita butuhkan. Sablon aja deh. Ya. Sablon manual aja. Saya tertarik dengan manual. Kalian buat sendiri. Jelaskan sih bagaimana mulai dari half truck sampai besuk. Mulai dari half truck sampai besuk gimana? Prosesnya. Iya. Nah, pertama itu kalau proses update itu yang pertama kita nyalakan kalian dulu, lalu kita buat campuran update-nya, emulsi dan netizen. Oh, emulsi itu apa? Android nomor 9. Iya kan maksudnya ngomong gitu. Android 9. Kurang keras. Bagian buat screen. Kamu buat screen. Apa buat update? Nah ya apa itu? Nah, misalnya ada seperti ini loh, ini image-nya kok dia nggak rata tadi ya. Berarti siapa yang salah? Anak desain itu ya? Ya. Siapa? Gurunya. Oh, gurunya loh, kok bingung. Wali kelas. Oh iya, wali kelas juga harus kena itu. Siapa yang salah? Ide, kamu merasa mengakui kesalahanmu, berani mengakui kesalahan. Apa lelaki selalu salah di mata wanita gitu. Hei, kamu punya kali apa ya ibu hari gini? Dengarkan ini. Itu, iya, lelaki selalu salah di mata wanita. Pas dulu. Nah itu, siapa yang salah? Diki mau pilih? Nah, aku tadi ada video nyala Diki. Diki saya salah Diki. Iya. Android 13 gitu. Lah siapa yang salah? Gak ada. Bapak yang salah, habis kamu, wis kamu tak tahu wis. Aku harus kayak gitu ya. Dia tahu kontrol dari semua progres kalian. Ada pertanggungjawabannya melalui mana tadi lembar apa konsultasi lah, konsultasi itu kan jelas itu jelas apa belas jelas. Maksudnya di situ ada error progres ini apa kesalahannya ditulis, upgrade-nya apa-apanya apa desainnya itu lek gak ngawur sebut tanda tangan. Ya belum lagi pakai wis motongnya kurang sempurna tadi. Kamu potong manual apa pakai mesin? Banyak lah. Kalau diperbaiki lagi, kalau kita kupas nggak cukup waktunya, dicek kesepakatan tempat mana yang kurang, silakan ditulis ditingkatkan dalam bentuk laporan. Laporan bukan sesuatu yang sempurna tapi apa? Ada error ditulis di sini. Sablonannya seperti ini kok begitu loh. Aku nggak roto gue raimu, kasar. Raimu wajah, ya wajah apa ya butuh ya. Kenapa kok kertasnya gelombang? Tulis di laporan. Temuan apa belum problem solving tulis di sana. Itu PR-nya. Nanti saya bagi kelompok satu ya. Demikian kalau mau
itu berapa? Kayak gini loh. Ini sosmednya ada? Iya toh, ada. Iya. Saya lihat ada. Mau awal coba. Bisa dihitung ya. Mau tahu? Baru jawab. Ada. Mau tahu? Ini. Kayak prank gitu. Pasti. Underscore. Ini dong. Underscore apa? Tren. Oh iya, nggak boleh dibuka. Kalau dia bisa coba. Mau tapi gitu. Ini baik. Ini. Itu cara bacanya. Levelnya pakai apa? Stiker di. Dia apa ini? Dan itu. Nanti fokus stiker. Ini. Saya tanya. Desainnya seperti ini. Bolong apa ini? Hah? Kurang? Kurang? Maksudnya ini area ini kosong. Terus Oh, yang itu apa Hamis? Ini ada versi mininya. oh ya, tadi kamu menjelaskan yang kayak gitu aja, jelaskan sablon. Kalau pakai sinar matahari berapa namanya? Oh, detiknya apa? Ya, terserah detik kamu berdetik atau menit. Lebih 10 sampai 15 detik. Artinya nggak juga tergantung panasnya. Kalau mungkin dirasa panas, mungkin 28 detik. Kalau pakai lampu Tahu saya kalau lebih 10 menit. itu dengan ukuran berapa watt? Ukuran berapa watt? Habis kopi gue. Kalau Pak Lampau kayak panas. Yang panjang. Saya tanya teman, ini kalian sudah berapa persen saya mengerjakan ini? Effortnya. Saya buat kerja, saya sudah maksimal ini Pak, ngotot bisa 100%. Masih 80%. 80%. Terus yang 20 itu untuk apa? Saya kurang serak sama tahu kan Mbak Mas. Ini tahu takwa ini. Warnanya kuning. Ya, tahu pok, neo gambar desain sama isi makanan tapi sama otak berapa ini? Kelompok biaya untuk satu anak atau seluruh Semuanya. beli ini kita 20.000 cuma. berarti 240. Dua 4. Suka ini lagi botol 10.000 lah. kurang lebih Dengan harga segitu ada yang beli nggak? Logika aja. Sampai saya problem. Ada Pak ini saya. Hah? Kira-kira
kira-kira dengan harga segini apa bedanya dengan orang yang jualan di pasar di Kresek? Bedanya kualitas kok kamu kalau ini sampai nomor 9 kamu mengerjakan apa aja? Baik dan ini buat sendiri atau kertas ini terus kamu potong kamu motornya pakai apa? Gunting? Cutter. Gak kok garis sih? Tapi saya butuh apa ini sebenarnya. Kalau masalah desain, masalah satu dan yang lain, Pak bisa Pak Alexander. Oh, kamu belum. Saya hanya butuh bagaimana kamu menyampaikan sama wajah. Oke, terima kasih. Makan kok erek. Gampang ngomongnya Pak. Dan Ustaz. Saya lihat di kelompok ini penampilannya sudah bagus ya untuk kelompok pertama yang pertama kali maju itu sudah bagus. Cuma untuk yang dari itu Bagas sama Rifki ya, itu kan lebih dominan di Rifkinya ya. Emang itu pembagian tugasnya Mas? Iya. Jadi Bagas bagiannya yang Itu bantaran nih. Malam dah. iya soalnya kan seolah-olah yang kerja hanya Rifki gitu kan. Kelasnya itu kan lebih kelas saya kan. Harus bisa nih. Iya. Dan itu harus dipaksa. Sebenarnya bisa kok. Kita tahunya kan dari kamu jelaskan. Kayak ini yang paling enak melihat. Masalah aku kerja paling akeh. Iya lah. Itu yang dimaksud bahwa saya pun dari tadi dengar kamu katanya ngomong kok ngomong. Aku empel dilewe. Tak kurang pun enggak. Intinya kan harus belajar ngomong ya. Iya. Ini nomornya kok nggak bisa dihubungi. Soal itu 07 nih, mau berhenti. Kode mana yang 07? Luput lah. Kalau yang ini bisa dihubungi 081. Ini 07. Bisa dihubungi. Terus tadi Kak coba di sosmednya mau tahu aja. Kak langsung muncul nggak nih? Mungkin kurang ya. Jadi hati-hati ya. Itu aja mungkin dari saya. Fatal ini. Sudah bisa dilihat. Ya, sekian untuk penampilan dari kelompok 10. Dipersilakan selanjutnya kelompok 11 untuk maju dan mempersiapkan diri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.